Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman calon guru semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari kelas PGSD 4 PBG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 yang beranggotakan Puspa Indah, Pepi Permatasari, Asri Astria, Lutfia Fitriani, dan yang terakhir Afkan Riko. Pada video ini akan dijelaskan mengenai teori belajar dan teori perkembangan, serta di akhir video kami juga akan memaparkan beberapa kasus yang relevan dengan teori belajar dan perkembangan. Ada berapa sih teori belajar serta teori perkembangan itu? Penasaran? Langsung saja simak penjelasan kami mengenai teori belajar dan perkembangan hingga akhir video ya. Yang pertama adalah teori belajar. Yang pertama adalah teori belajar. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi stimulus dan respon. Menurut Mursyidi, pada teori behavioristik, hal yang penting dalam pembelajaran adalah memberikan input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon dapat berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Stimulus yang diberikan guru kepada siswa dapat berupa daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Menurut teori behavioristik, apa saja stimulus yang diberikan oleh guru dan apa saja respon yang dihasilkan oleh siswa, semuanya harus dapat diamati dan dapat diukur. Teori behavioristik mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran berguna untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Hal itu bertujuan untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku. Teori ini tidak memperhatikan adanya pengaruh pikiran atau perasaan yang mempertemukan unsur-unsur yang diamati. Munculnya perilaku siswa yang kuat apabila diberikan penguatan atau motivasi dan akan menghilang jika dikenai hukuman. Selanjutnya, ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan peranan aksi stimulus. Dan yang ketiga, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus dan respon. Yang keempat, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang kelima, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Dan yang keenam, memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar. Penerapan teori behavioristik di kelas. Yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi yang sederhana hingga materi yang kompleks. Yang kedua, guru akan lebih cenderung mendominasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan banyak instruksi selama mengajar atau bisa disebut sebagai teacher-centered learning. Yang ketiga, guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang keempat, guru akan melakukan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Teori belajar sosial kognitif. Teori sosial kognitif yang dikemukakan oleh Albert Bandura mengemukakan bahwa pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Bandura merumuskan teori belajar sosial dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Agar lebih mudah dalam memahami teori sosial kognitif dari Bandura, silakan amati gambar berikut ini. Gambar tersebut menjelaskan bahwa perilaku kognitif dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Bandura menyatakan bahwa orang belajar banyak perilaku melalui proses peniruan. Kita bisa meniru beberapa perilaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model dan akibat yang ditimbulkannya. Proses belajar semacam ini disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Istilah yang terkenal dalam teori belajar sosial adalah modeling. Modeling lebih dari sekedar peniruan atau mengulangi perilaku model, tetapi juga melibatkan penambahan atau pengurangan tingkah laku yang teramati menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif.
Selanjutnya yaitu ciri-ciri teori belajar sosial kognitif. Yang pertama, fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Yang kedua, melibatkan berbagai proses pembelajaran yang meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai. Kemudian diakhiri dengan respon rangsangan positif. Yang ketiga, peserta didik dapat meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru sebagai model. Yang keempat, peserta didik akan memperoleh kemampuan jika mendapat kepuasan dan respon rangsangan yang positif. Yang kelima, tingkah laku model atau contoh bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Teori konstruktivisme. Menurut Carly dan Margareta, teori konstruktivisme adalah proses pembelajaran yang diawali konflik kognitif, yang pada akhirnya pengetahuan akan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan hasil interaksi dengan lingkungannya. Kemudian ada teori konstruktivisme menurut John Jane Piaget. Saat manusia belajar telah terjadi dua proses dalam dirinya, yaitu yang pertama adalah proses organisasi informasi. Proses ini ketika manusia menghubungkan informasi yang diterimanya dengan struktur pengetahuan yang sudah disimpan atau yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua adalah proses adaptasi. Proses ini menggabungkan atau mengintegrasikan pengetahuan yang diterima oleh manusia atau yang dinamakan asimilasi dan juga mengubah struktur pengetahuan yang sudah dimiliki dengan struktur pengetahuan baru. Selanjutnya, teori belajar konstruktivisme. Menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Yang pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Yang kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Vygotsky menekankan pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar seseorang. Pemikiran Vygotsky yang sangat berarti dalam konsep pendidikan adalah salah satunya Zone of Proximal Development atau ZPD atau zona perkembangan proksimal. Contoh penerapan teori konstruktivisme. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar, yaitu dengan guru menghargai gagasan atau pemikiran siswa. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberi kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Dan yang ketiga, siswa berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking, yaitu guru mendorong siswa untuk menghubungkan konsep melalui analisis, prediksi, ataupun mempertahankan gagasan atau pemikirannya. Teori humanistik. Teori humanistik berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Menurut Asseghaf tahun 2011. Ciri-ciri pembelajaran yang berlandaskan teori humanistik. Yang pertama, berfokus pada aktualisasi diri individu, yaitu manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, melibatkan peran aspek kognitif dan juga aspek dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, berfokus pada bentuk perilaku diri sendiri. Ciri-ciri pembelajaran yang berlandaskan teori humanistik selanjutnya yaitu yang keempat, menitik beratkan bahwa proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Yang kelima, mengutamakan pengetahuan atau pemahaman, dan yang terakhir, kebebasan dalam proses belajar. Artinya tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Contoh penerapan teori humanistik. Yang pertama, pada awal kegiatan pembelajaran, guru mengidentifikasi kemampuan siswa dengan melakukan pengamatan atau penilaian awal. Yang kedua, guru mendorong siswa untuk memahami makna dari pengalaman dalam proses belajar. Yang ketiga, guru menyediakan fasilitas dan sumber belajar, baik buku, media visual, maupun audio untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Selanjutnya adalah teori perkembangan. Selanjutnya adalah teori perkembangan. Teori ini merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Tahap perkembangan peserta didik yang pertama adalah perkembangan fisik, yaitu pertumbuhan fisik individu yang berlangsung sampai masa dewasa yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku individu. Dibagi menjadi beberapa masa, yang pertama adalah perkembangan fisik pada masa bayi, pada masa kanak-kanak, pada masa remaja, dan juga pada masa dewasa.
Kemudian yang kedua adalah perkembangan kognitif, yaitu yang pertama ada tahap sensori motorik, yaitu dimulai dari lahir sampai usia 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahaman tentang dunia dengan mengordinasikan pengalaman sensorik mereka seperti melihat dan mendengar dengan tindakan motorik mereka, mencapai dan juga menyentuh. Yang kedua adalah tahap pra-operasional, terjadi dari umur 2 sampai 7 tahun. Pada tahapan ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Yang selanjutnya yaitu tahap operasional konflik, terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak telah menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Umumnya, sebagian besar anak yang berada pada tahapan ini sudah memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang, atau jumlah benda cair. Kemudian, tahap operasional formal, terjadi pada usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahap operasional formal ini, anak telah memiliki kemampuan berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis. Berbekal kemampuannya tersebut, anak mampu memecahkan masalah dan membentuk argumen dengan kemampuan operasionalnya berkembang secara kompleks. Selanjutnya, studi kasus. Pada bagian ini, kami akan membahas tentang kasus-kasus yang terjadi dalam pembelajaran. Kasus yang pertama adalah sebagai berikut, dapat dipahami dan dibaca pada layar berikut ini. Berdasarkan kasus 1, ada 2 pertanyaan terkait kasus tersebut. Yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk jawaban penyelesaian kasus I nomor 1 sebagai berikut. Pada kasus di atas, dalam pembelajaran matematika, guru memberikan urutan atau langkah-langkah untuk mengerjakan soal matematika yang diberikan. Dengan pembelajaran seperti ini, guru dapat mengontrol secara penuh materi pembelajaran serta metode penyampaiannya. Dalam kasus ini, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal karena proses pembelajaran matematika dalam kelas tersebut menjadi proses mengikuti langkah-langkah, aturan-aturan, serta contoh-contoh yang diberikan oleh guru. Untuk penyelesaian kasus I nomor 2 sebagai berikut. Berdasarkan kasus tersebut, guru memberi langkah-langkah pengerjaan soal dan kemudian peserta didik diminta untuk mengulangi kembali langkah-langkah pengerjaan soal dengan tidak melihat urutannya. Metode ini erat kaitannya dengan teori behavioristik dengan ciri guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Pada teori ini, guru cenderung untuk mendominasi pembelajaran. Dengan memberikan banyak instruksi selama mengajar, metode ini dapat diaplikasikan jika guru ingin memberikan evaluasi pembelajaran menggunakan soal yang diinginkan dengan pengkondisian yang telah dilakukan. Kasus yang kedua sebagai berikut, dapat diamati dan dibaca pada layar yang tersedia. Berdasarkan kasus 2, ada 2 pertanyaan terkait kasus tersebut. Yang pertama, menurut Anda apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk penyelesaian kasus 2 nomor 1 sebagai berikut. Cara yang bisa dilakukan Rina adalah dengan mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Rina bisa membantu anak memahami konsep dasar seperti bilangan, penambahan, pengurangan, dan perkalian dengan memberikan contoh, dan mengajarkan secara bertahap, lalu melakukan latihan berhitung secara berulang-ulang, dan mengajarkan peserta didik menggunakan metode yang sesuai. Dan yang terakhir, Rina harus selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada peserta didiknya. Untuk penyelesaian kasus 2 nomor 2 sebagai berikut. Dalam kasus yang dihadapi Rina, strategi yang dilakukan memang memerlukan proses peniruan, pengamatan, dan latihan secara berulang-ulang, sesuai dengan teori sosial kognitif yang meyakini bahwa fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan teori sosial kognitif, melibatkan berbagai proses pembelajaran yang meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan respon rangsangan positif. Pembelajaran matematika menggunakan alat peraga seperti lidi bertujuan untuk membentuk peserta didik berpikir secara luas, mengasah keterampilan siswa dalam memecahkan masalah, dan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran.
Langkah pembelajaran ini disarankan karena tingkat peserta didik dalam tingkat operasional konkret yang membuat peserta didik berpikir secara logis atau rasional. Selanjutnya adalah kasus 3 yang dapat diamati dan dibaca pada layar yang tersedia berikut ini. Berdasarkan kasus 3, ada dua pertanyaan terkait kasus tersebut. Yang pertama, menurut Anda apakah pertimbangan dan keputusan MADA sudah sesuai? Mengapa demikian? Dan yang kedua, prinsip apa yang MADA gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Penyelesaian untuk kasus tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pertimbangan dan keputusan MADA sudah sesuai. Hal ini dikarenakan ia sudah menyesuaikan antara materi yang diajarkan dengan situasi lingkungan peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan MADA yang memilih topik yang ada di sekitar peserta didik, yakni pantai dan makanan khas Bali, di mana kedua topik tersebut merupakan hal yang sering dijumpai di Bali, sehingga akan mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan. Apabila MADA tetap memberi contoh teks deskripsi tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota, tentunya akan membuat peserta didik kesulitan dalam memahami konsep teks deskripsi tersebut karena di sekitar mereka jarang sekali ditemui bangunan-bangunan pencakar langit. Karena MADA menyesuaikan dengan latar belakang peserta didik, maka ia menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, MADA menerapkan prinsip relevansi yang sejalan dengan teori konstruktivisme yang dikenakan oleh Lev Vygotsky. Teori ini menekankan pentingnya konteks sosial dan lingkungan dalam pembelajaran. Mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan dan budaya peserta didik dapat membantu siswa agar lebih memahami materi pelajaran yang disampaikan.